إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita maklumi bersama bahwa di antara kewajiban seorang hamba di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam tauhidur rububiyah, adalah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala huwar razzaq. Dialah ar-razzaq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan rezeki. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki semua makhluknya yang Dia ciptakan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya. Apakah itu manusia, hewan, di darat, di lautan maupun di udara, semuanya telah Allah Subhanahu wa taala jamin rezeki mereka. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kewajiban kita untuk beribadah kepadanya, bahwa kita diciptakan semata-mata untuk beribadah, bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwasannya Dialah Ar-Razzaq. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, tidak pula agar mereka memberikan makan kepadaku. Innallaha huwar razzaq. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Dialah Ar-Razzaq. Dialah yang Maha memberikan rezeki. Dzul quwwatil matin, pemilik kekuatan yang amat kokoh. Maka tidak diragukan lagi keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Razzaq adalah sesuatu yang dituntut di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim hanya mengimani Allah Dialah Ar-Razzaq. Dialah yang memberikan rezeki. Tidak ada selain Allah yang bisa memberikan rezeki kepada makhluknya. Barang siapa yang menyekutukan Allah dalam keimanan ini, seperti dia meyakini ada selain Allah yang bisa memberikan rezeki kepada makhluknya, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam tauhidur rububiyah. Dan sudah sepatutnya tauhid yang kita imani, tauhid yang kita yakini, haruslah menggambarkan tawakal di dalam diri kita. Sebab tawakal adalah puncak penegakan tauhid. Ketika kita beriman bahwasannya Allah Dialah Ar-Razzaq, maka sepatutnya kita hanya bergantung kepada Allah dalam rezeki kita. Kita tidak bergantung kepada manusia. Kita tidak bergantung kepada makhluk. Tetapi kita bergantung kepada Allah.
Bagaimana bisa seorang beriman bahwasanya Allah Ar-Razzaq, tetapi dia bergantung kepada manusia untuk mencukupi kebutuhan rezekinya. Oleh karena itu, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah puncak penegakan tauhid. Sebagaimana kata Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullahu taala dalam kitabnya Fathul Majid, at-tawakkul huwa nihayatu tahqiqit tauhid. Tawakal itu adalah puncak penegakan tauhid, yaitu ketika seorang hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya, berarti dia telah menegakkan tauhid sebagaimana yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Tak terkecuali dalam masalah rezeki, dalam masalah yang berhubungan dengan urusan perut, hendaklah seorang mukmin itu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bergantung kepada selainnya. Oleh karenanya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah datang sejumlah dalil akan tercelanya meminta-minta kepada manusia, apalagi sampai bergantung hati kepada manusia agar rezeki kita terpenuhi, tercukupkan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita. Di antaranya di dalam as-sahihain dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah taala wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin." Tidak henti-hentinya seorang dari kalian meminta-minta kepada manusia, meminta-minta agar tercukupi kebutuhannya sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, dan di wajahnya tidak ada sekerap daging. Hilang potongan daging dari wajahnya dikarenakan dia suka meminta-minta kepada manusia ketika di dunia. Juga dalam as-sahih dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala an-nasa takatsuran fa inna ma yas'alul jamrah falyastaqilla aw liyastakthir." Barang siapa yang meminta-minta sejumlah harta kepada manusia, takatsuran, agar supaya hartanya menjadi banyak, agar hartanya bertumpuk, fa inna ma yas'alul jamrah, hakikatnya dia meminta bara api. Falyastaqilla aw liyastakthir, maka silakan perbanyak atau sedikitkan bara api yang dia minta. Kata Syekh Al-Allamah Faqihul Asr Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, fa fi hadza dalilun ala anna su'alan nasi bila hajatin min kaba'iriz dzunub. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasannya meminta-minta kepada manusia tanpa hajat, tanpa suatu keperluan yang mendesak adalah min kaba'iriz dzunub, termasuk dosa besar. Betapa tidak jemaah sekalian, meminta kepada manusia bertentangan dengan tauhid. Mestinya seorang meminta kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Ketika dia meyakini Allah Ar-Razzaq, kenapa dia harus meminta kepada manusia? Minta rezeki kepada Allah, minta kebutuhan keperluannya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, jangan minta kepada selainnya. Bersamaan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjanjikan surga bagi siapa yang tidak pernah meminta kepada manusia sedikit pun, apapun itu, baik berupa makanan yang mungkin jumlahnya remeh, sedikit, ataupun dalam jumlah besar. Seperti dalam hadis Thauban yang diriwayatkan al-Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yatakaffalu li alla yas'alan nasa ahadan wa atakaffalu lahu bil jannah." Kata Thauban, "Faqultu ana fakana la yas'alu ahadan syai'an." Dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mau menjamin untukku, dia tidak akan pernah meminta apapun kepada manusia, maka aku akan jamin baginya surga." Maka kata Thauban, "Aku ya Rasulullah." Kata rawi, Thauban tidak pernah meminta satupun, apapun kepada seorang pun sampai beliau meninggal dunia. Jadi, orang yang meminta-minta kepada manusia tanpa hajat, tanpa suatu kebutuhan yang mendesak, diancam dengan azab Allah dan termasuk kabairuz dzunub. Sedangkan orang-orang yang menahan dirinya dari meminta-minta,
Allah Subhanahu wa taala menjamin baginya surga. Dan hakikatnya ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, kalau kita minta kepada manusia, kalau kita sandarkan kebutuhan kita kepada manusia, tidak akan tercukupi. Sampai kapanpun tidak akan tercukupi. Tetapi ketika kita berharap hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencukupi kita. Seperti di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asabathu faqatun fa'anzalaha bin nas, lam tusadda faqatuhu. Wa man anzalaha billah, fayushikullahu lahu birizqin ajilin aw ajilin." Barang siapa yang ditimpa suatu kefakiran, lalu dia adukan kefakiran itu kepada manusia, maka selamanya kebutuhan dia tidak akan tercukupi, kefakiran dia tidak akan tertutupi. Tetapi kalau dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta ditutupi kebutuhannya kepada Allah, maka tidak lama Allah Subhanahu wa taala akan memenuhinya dengan suatu rezeki. Apakah cepat atau lambat? Apakah di dunia maupun di akhirat kelak? Oleh karenanya, syariat kita yang mulia ini menuntun kita untuk bekerja mencari rezeki. Jangan bergantung kepada manusia, tetapi hendaklah bekerja, apapun pekerjaan kita. Sesungguhnya selama pekerjaan itu halal, itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengingatkan, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah." Dan apabila kalian telah menunaikan salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan diam. Jangan menunggu ada yang mau menyumbang kepada kita, dan jangan pula meminta-minta, apalagi sampai hati bergantung kepada manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu di dalam as-sahihain, la an yahtatiba ahadukum huzmatan min hatabin aw huzmatan ala dhahri khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Seorang dari kalian yang memikul seikat kayu bakar di atas punggungnya, dia jual kayu bakar tersebut. Dan dalam riwayat yang lain, dia pergi ke gunung, lalu dia turun membawa kayu bakar dan dia jual. Dengan itu dia mendapatkan makanan, maka sungguh itu lebih baik daripada dia harus meminta kepada manusia. Bisa jadi mereka beri, bisa jadi mereka tidak memberikannya. Dan Nabi SAW adalah sebaik-baik teladan bagi kita. Beliau adalah seorang yang bekerja. Beliau adalah pengembala kambing. Beliau adalah pedagang. Dan Nabi SAW juga mengabarkan kepada kita bagaimana akhlak nabi-nabi terdahulu. Kana Dawudu alaihi salam la ya'kul illa min amali yadihi. Adalah Nabi Daud alaihi salam tidak makan kecuali dari hasil yang dikerjakan oleh tangannya. Dari hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh tangannya. Kana Zakaria alaihi salam najjara. Adalah Nabi Zakaria alaihi salam seorang tukang kayu. Ini semua dalam as-sahih. Menunjukkan inilah yang dituntun dalam Islam, bekerja. Apapun pekerjaan kita, tukang kayu atau pandai besi seperti Nabi Daud alaihi salam, pedagang, pengembala kambing seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kehinaan di dalam pekerjaan-pekerjaan itu. Itu semua selama itu pekerjaan yang halal, bukan pekerjaan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga syariat kita memberikan pengecualian atas orang-orang yang dibolehkan meminta-minta, yaitu orang-orang yang menghadapi suatu keadaan yang amat sulit, yang dia tidak memiliki jalan yang lain kecuali harus meminta, yaitu kepada 4 golongan. 3 golongan yang pertama disebutkan dalam hadis Abu Bishr Qabisah ibn al-Mukharib dalam riwayat Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin." Wahai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi satu dari 3 golongan. Golongan yang pertama, rajulun tahammala hamalatan, seorang yang menanggung beban di dalam mendamaikan golongan-golongan yang bertikai. Habis hartanya,
mengurusi golongan-golongan yang bertikai untuk mendamaikan mereka, maka boleh baginya untuk meminta-minta sampai tercukupi kebutuhannya. Wa rajulun asabathu jaihatun ijtahat malahu. Dan seorang yang tadinya berharta tiba-tiba ditimpa suatu musibah yang menghilangkan seluruh hartanya sampai tidak tersisa lagi untuk dirinya. Seperti orang yang terbakar seluruh hartanya atau hilang seluruh hartanya, maka halal baginya untuk meminta sampai terpenuhi kebutuhannya, selesai. Jangan dia meminta lebih dari itu. Dan yang ketiga, warajulun asabathu faqah hatta yaqula salasatu min zawil hijab min qaumihi laqad asabat fulanan faqatun. Seorang yang tertimpa suatu kefakiran, tadinya berharta tiba-tiba fakir, sampai bersaksi 3 orang yang pandai dari kaumnya, mereka semuanya bersaksi dia ditimpa suatu kefakiran, layak dia mendapatkan harta dari meminta-minta. Kalau tidak ada yang bersaksi baginya, maka tidak halal baginya meminta-minta. Lalu kata Rasulullah SAW pada akhir hadis, ya qabisah, sesungguhnya meminta-minta pada selain 3 perkara ini adalah suhtun ya'kuluha sahibuha suhtan, adalah haram, dimakan oleh orangnya secara haram. Ini jelas hadis menunjukkan bahwasannya tidak boleh meminta-minta kecuali bagi 3 golongan, dan hukumnya haram kecuali bagi 3 golongan. Kemudian yang keempat, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, illa yas'ala sultanan, kecuali seorang meminta kepada sultan, kepada pemerintah kaum muslimin, maka ini bukan sesuatu yang diharamkan di dalam syariat, sebab itu sudah tanggung jawab sultan untuk menyantuni masyarakatnya, mereka yang dipimpinnya. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Telah kita ketahui bersama tercelanya meminta-minta, bahkan termasuk dosa besar dengan ancaman yang keras yang akan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada pelakunya di hari kiamat kelak. Dan sesungguhnya syariat ini adalah syariat yang indah. Bersamaan dengan diharamkannya meminta-minta, syariat kita juga memotivasi kita untuk bersedekah. Jangan tunggu sampai saudara kita minta-minta kepada kita, tapi kalau kita lihat dia membutuhkan bantuan, hendaklah kita bantu. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan suatu kesusahan dari kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Takutlah kalian dari api neraka. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh dari 1 buah kurma. Ini pentingnya sedekah. Sedikit saja, insyaallah taala itu akan menjadi sebab kita dijaga dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita diancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak membantu saudara-saudara kita yang kesusahan.
Maka inilah indahnya syariat yang mulia ini. Di satu sisi melarang seseorang meminta-minta sebagai realisasi tauhid dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di satu sisi mendorong orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bersedekah. Jangan kalian lupakan saudara-saudara kita kaum muslimin. Apabila ini dilupakan, Syekh Muqbil di dalam kitabnya Zammul Mas'alah, beliau mengingatkan, kalau hal ini dilupakan, maka yang akan terjadi kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Di antaranya adalah tersebarnya paham komunisme, paham sosialis, yang seakan-akan mereka itu berjuang untuk membuat masyarakat itu sejahtera. Itu karena apa? Karena terjadi ketimpangan di tengah-tengah masyarakat. Yang miskin tidak diperhatikan oleh orang-orang kaya di antara mereka. Maka telah kita saksikan dan kita dengarkan bagaimana apabila ideologi komunisme ini berkuasa di satu negeri, kerusakan-kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Luar biasa. Kerusakan-kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kita masih bisa baca di dalam sejarah bangsa Indonesia bagaimana pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan memanfaatkan para petani-petani yang miskin, dengan memanfaatkan masyarakat miskin yang merasa tidak pernah diperhatikan oleh saudara-saudaranya yang memiliki harta. Maka terjadilah pemberontakan berdarah, terjadi tragedi berdarah di mana-mana. Dan di negeri-negeri yang lain juga terjadi hal yang seperti itu. Dan juga di dalam kitabnya yang nafis, Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala memperingatkan ahlu sunnah wal jamaah untuk bersabar dengan kefakiran. Kata beliau rahimahullah, fa innani ansahu li ahli sunnah ay yasbiru 'alal faqr. Sesungguhnya aku menasihatkan kepada ahlu sunnah untuk bersabar di atas kefakiran. Fahiyal halul lati ikhtaraha Allah li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena sesungguhnya kefakiran itu adalah suatu keadaan yang Allah telah pilihkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala Rabbul Izzah fi kitabihil karim, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Allah Rabbul Izzah, pemilik kemuliaan, telah mengingatkan dalam kitabnya yang mulia, dan sungguh benar-benar kami akan uji kalian dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, serta kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Dan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata istrinya Aisyah radhiyallahu anha, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'irin yawmaini mutatabi'aini hatta qubida." Di dalam as-sahihain, kata Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dari roti gandum 2 hari berturut-turut sampai beliau meninggal dunia. Bahkan di dalam riwayat yang lain, 3 hari berturut-turut tidak pernah beliau kenyang. Artinya lebih banyak beliau lapar dibanding kenyangnya. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhum marhunatun inda Yahudi fi 30 sa'an min sya'ir." Kata Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, masih meninggalkan hutang. Baju besi beliau masih tergadai pada seorang Yahudi demi untuk membeli 30 sa' dari gandum untuk diberi makan kepada keluarga beliau. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asbaha alu Muhammadin min sa'in wala amsah." Tidaklah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk waktu pagi, tidak pula masuk waktu sore, dan bersama mereka ada 1 sa' dari makanan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Wa innahum latis'atu abyatin." Padahal sesungguhnya mereka itu 9 rumah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 9 istri dan 9 rumah. Tidak pernah di antara istri-istri mereka masuk waktu pagi maupun waktu sore dan bersama mereka ada satu sok dari makanan. Jumlah yang bagi kita sangat rendah nilainya, sangat sedikit nilainya. Dan inilah sahabat yang mulia, Abu Bakar wa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Di dalam as-sahihain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin aw lailatin fa idza huwa bi Abi Bakar wa Umar faqala ma akhrajakuma min baitikuma hadhihi as-sa'ah qala al-ju'u ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada suatu hari. Tiba-tiba beliau berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar dan beliau berkata, "Apa yang membuat kalian berdua keluar dari rumah?" Maka mereka berdua mengatakan, "Lapar ya Rasulullah." Lalu beliau bersabda, "Wa ana walladhi nafsi biyadih la akhrajani alladhi akhrajakuma." Dan aku juga demi zat yang jiwaku ada di tangannya telah mengeluarkan aku dari rumah sebagaimana yang mengeluarkan kalian, yaitu kelaparan. Inilah umat yang terbaik. Dan inilah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasannya Abu Hurairah pingsan di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai datang seseorang meletakkan kakinya di tengkuk beliau, mengira kalau Abu Hurairah itu sudah gila, dan beliau mengatakan, "Ma bi min junun wa ma bi illa al-ju'." Sesungguhnya aku tidak gila, tidaklah apa yang menimpaku kecuali kelaparan. Untuk apa semua itu? Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Untuk mengkhususkan dirinya belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai beliau harus menghadapi kelaparan yang sangat sehingga orang mengira beliau itu gila, dan hasilnya sampai hari ini kita nikmati. Berapa hari sekali kita baca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semua itu bukan didapatkan dari bersenang-senang atau dari jasad yang terus beristirahat dan menikmati berbagai macam makanan yang enak-enak. Semua itu didapat dari perjuangan dengan menahan lapar yang sangat. Oleh karena itu ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kehidupan menuntut ilmu dalam keadaan lapar, dalam keadaan fakir, kadang-kadang justru membantu kita untuk belajar. Berapa banyak orang yang memiliki harta, yang dengan hartanya dia bisa pergi kemana-mana, akhirnya kegiatan belajarnya terganggu. Inilah hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk kita. Kemudian yang terakhir, bersamaan dengan diharamkannya meminta-minta kepada manusia dan dimotivasi bagi orang yang berharta untuk memberikan sedekahnya, syariat kita juga membimbing kepada kita sekalian, bagi siapa yang mampu untuk memberikan syafaat ketika dia tidak mampu memberikan harta kepada orang yang membutuhkan. Kalau dia mampu memberikan syafaat, maka beri syafaat. Beri syafaat yaitu dia meminta untuk orang lain, bukan meminta untuk dirinya sendiri. Dan ini adalah suatu keindahan syariat, adalah suatu hikmah yang ada di dalam syariat, bahwasannya meminta-minta itu yang dimaksudkan di dalam an-nas, yang diharamkan di dalam nas adalah apabila seorang meminta-minta untuk dirinya sendiri. Adapun kalau dia meminta untuk orang lain, apakah dengan proposal atau dengan kotak sumbangan atau dengan lisannya, sama saja. Selama dia meminta untuk orang lain, bukan untuk memperkaya dirinya, bukan untuk dia makan, maka ini adalah bagian dari syafaat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan falahu nasibun minhu." Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala darinya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang kepada beliau orang yang meminta suatu kebutuhan, meminta suatu harta, dan beliau tidak memiliki harta, maka beliau akan bersabda kepada para sahabatnya, "Isfa'u tu'jaru." Berilah syafaat, kalian akan mendapatkan pahala. Lalu tiba-tiba datang sekelompok orang, kudasaul asnan, sufahaul ahlam. Umur-umur mereka muda dan
Pikiran-pikiran mereka pendek, akal-akal mereka pendek. Bersamaan dengan itu menjatuhkan para ulama, lalu mengharamkan semua bentuk meminta-minta, walaupun seorang meminta-minta bukan untuk dirinya sendiri. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala termasuk orang yang keras kepada para duat, kepada para asatidah, kepada para aktivis dakwah yang kerjanya meminta-minta ke sana kemari. Beliau rahimahullahu taala dalam kitabnya Zammul Mas'alah secara khusus memperingatkan kepada para duat yang dengan dakwahnya meminta-minta harta kepada manusia. Tetapi bersamaan dengan itu beliau juga membuat bab syafaah, dan beliau sebutkan sejumlah dalil tentang disyariatkannya untuk memberikan syafaat kepada manusia. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.